Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 484. Mada Bakti nomor 484. Terpujilah Allah Bapa dan Putra Allah yang tunggal serta Roh Kudus, karena besarlah kasih-Nya bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari, saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita diangkat sebagai putra-putrinya, sebagai putra dan putri yang dikasihinya. Marilah kita semua mengarahkan hidup kita kepada Bapa untuk menerima kasih Sang Putra dan selalu dijiwai oleh Roh Kudus. Semoga dalam setiap perayaan Ekaristi, terutama pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita dibangkitkan terutama semangat dan cinta kasih kita untuk membina kesatuan dan kerukunan di tengah masyarakat kita, seperti persatuan yang telah ditunjukkan oleh Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyesali dan mengakui akan segala dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Allah, Engkaulah pengasih dan murah hati. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bermazmur dengan referen puji syukur 835. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Puji Kepadamu-lah pujian selama segala abad.
atas tata kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa mendatang. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu pertama sesudah Pentakosta, yakni hari ini, minggu lalu kita telah merayakan Hari Raya Pentakosta atau turunnya Roh Kudus atas para rasul. Diingatkan kembali bahwa Roh Kudus telah dicurahkan Allah kepada para rasul. Pribadi Allah yang ketiga telah dikaruniakan, sebagaimana janji Yesus sendiri yang menjanjikan kepada para rasul bahwa sesudah Ia terangkat ke surga, Ia akan mengutus seorang penolong. Roh yang akan memberikan semangat dan memberikan pertolongan bagi setiap orang yang percaya. Nah, sesudah hari raya Pentakosta itu, para rasul telah menerima Roh Kudus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sebenarnya Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini sudah tidak asing lagi, karena dari tahun ke tahun tetap kita rayakan bersama-sama di dalam gereja. Tritunggal Maha Kudus yang artinya Allah yang satu berada dalam tiga pribadi. Tri yang tunggal. Yang tunggal tapi ada tri. Yang satu ada tiga, yang tiga tapi ada satu. Tritunggal. Nah, Tritunggal Maha Kudus ini terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dapalia 3, kenyataannya adalah satu. Nah, itulah sebuah misteri. Pikiran manusia menghitung dari jumlah angka-angka, dari hal-hal yang empiris, dari hal yang bisa disentuh, bisa dikalkulasi, tetapi kadang-kadang lemah dalam hal kualifikasi. Artinya apa yang di belakang semua yang dilihat. Nah, ketika kita orang Katolik, orang Kristiani berbicara tentang Allah Tritunggal, pastilah banyak tantangan, banyak pertanyaan tentang kealahan yang esa dalam tiga pribadi itu. Bilang ada satu, kok kiapa ada tiga? Bilang ada tiga, kiapa ada satu? Banyak pertanyaan. Dan kadang-kadang pertanyaan itu juga muncul dari seorang Kristiani sendiri, orang Katolik sendiri, orang percaya kepada Tuhan. Berarti saudara-saudari, kalau orang Kristiani, orang Katolik bertanya tentang hal itu, berarti seumur hidupnya tidak pernah baca kitab suci. Itu saja DP inti.
Kalau dia baca kitab suci, kalau torang baca kitab suci, jelas akan kita temukan 3 pribadi ini. Kita akan menemukan ada Allah yang satu dan dia berkarya dalam 3 pribadi. Allah Bapa yang menciptakan, yang menyayangi, yang mendampingi bangsa Israel. Allah Putra yang adalah sabdanya, dan sabdanya itu sudah ada sejak semula ketika Allah Bapa menciptakan dunia. Karena dengan firman Allah, Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian Yohanes menggambarkan bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman telah menjadi manusia. Verbum caro factum est. Sabda telah menjadi manusia, hadir dalam pribadi seorang manusia yang bisa dilihat, yang bisa nampak, bisa disentuh, bisa dikenal, dan bisa didengarkan apa yang dia kehendaki. Itulah pribadi Allah yang kedua, yakni Allah Putra. Dan kemudian pribadi Allah yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Itulah yang dikaruniakan kepada para rasul dan juga bahkan kepada kita sekalian, yang melestarikan di dalam diri kita segala sesuatu yang telah diberikan Allah, diciptakan Allah, dikaruniakan Allah bagi dunia, bagi diri pribadi kita, supaya kita lebih peka dan peduli, dan terutama melestarikan kehidupan yang telah Tuhan berikan, telah Allah Bapa ciptakan, telah Allah Putra lestarikan dan selamatkan, dan Roh Kudus bertugas untuk memberikan kita kekuatan, semangat untuk tetap melanjutkan hal yang baik yang dibawa Allah itu. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tetapi semakin jelas, semakin banyak kita menjelaskan, kalau namanya nak percaya, nak akan menemukan yang namanya paham. Allah itu memang bukan cuma bisa dipahami, tetapi Allah butuh diimani. Baik tarik cuma 3. Kalau Allah jadi 5, jadi 9, jadi 10, jadi 100, lebih susah lagi orang mau memahami. Untuk Allah berkarya, kemudian kita temukan jejak-jejak pribadi-pribadinya di dalam kitab suci, dalam pewahyuannya kepada manusia, dalam 3 pribadi. Mau menjelaskan 3 pribadi itu saja susah, apalagi mau menjelaskan yang lebih daripada itu. Allah yang maha kuasa, mau jadi berapapun terserah dia. Orang hanya memahami, melihat, kemudian perlahan-lahan mengimani apa yang telah Ia nyatakan kepada kita. Dan lebih daripada itu semua, saudara-saudari, Allah memang adalah yang misterius. Allah lebih kepada yang namanya misteri. Kalau Allah sudah tersingkap nyata dalam kehidupan kita, sudah perlu orang mau pikirkan dan orang mau imani. Tetapi semakin misteriusnya Allah, semakin maha kuasanya Dia, semakin besarlah Dia, orang sebagai manusia yang kecil dan tak berdaya, seberapa besar menampung akan keberadaan atau eksistensi Allah di dalam pikiran yang kecil ini. Sekiranya pengalaman dari Santo Agustinus ketika berjumpa dengan seorang anak kecil mungkin akan membantu kita memahami kemahakuasaan Allah ini. Ketika ia berjalan-jalan di pinggir pantai, ia berjumpa dengan seorang anak kecil. Dia lihat anak kecil itu menggali pasir sampai lumayan agak besar. Dia bertanya kepada anak kecil itu, "Apa yang kamu buat?" Mau memasukkan seluruh air di pantai, di samudra, di dalam satu lubang yang ia gali itu. Orang kudus itu tertawa. Dia bilang, "Mana mungkin?
lautan, samudra yang luas ini kamu mau masukkan di dalam lubang yang kamu gali dengan tangan sebesar ini saja. Kemudian ternyata anak itu adalah malaikat Tuhan yang kemudian menegur orang kudus itu dengan berkata, kamu lebih aneh lagi, mau memasukkan Allah yang demikian besar, Allah yang maha kuasa di dalam pikiranmu yang sangat sempit itu. Cuma sebatas tengkorak dan di dalamnya ada sepanggal. Dapalia daging, mar bukan daging, tapi penuh jaringan untuk berpikir, untuk memahami. Jadi Allah itu lebih besar daripada yang kita pikirkan. Allah maha kuasa dan kita hanya sebagian kecil dari ciptaan karena kuasanya itu. Jadi memahami Allah bukan hanya dari segi pemahaman intelektual dan lain sebagaimana yang kita pelajari dalam pelajaran agama, tetapi Allah juga untuk diimani. Karena dalam iman itu ada hal-hal yang mungkin kita pahami, tapi banyak juga yang tidak kita pahami. Saudara-saudari, keluar dari pemahaman penjelasan tentang Allah Tritunggal ini, keberadaan Allah dalam tiga pribadi ini dijelaskan oleh Yohanes dalam Injil hari ini. Tujuannya, dasarnya ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dasarnya itu. Karena kasih yang demikian besar, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus datang kepada manusia, datang ke dunia untuk membagikan kasih itu kepada semua orang. Dalam persekutuan, dalam cinta kasih ini, Allah pun menghendaki bahwa di setiap persekutuan kita, di setiap kelompok, di setiap masyarakat, di setiap keluarga kita, kalau ada semangat cinta kasih, itulah yang paling mengagumkan. Karena dalam semangat cinta kasih ini kita akan terus memperbaharui diri, terus saling menjaga, saling peduli satu sama lain, saling membantu, bukan saling menjatuhkan, dan kemudian untuk hal-hal yang tidak baik tidak akan terjadi. Kesatuan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah karena kasih yang sedemikian besar bagi dunia. Maka saudara-saudari dimanapun berada dalam keluarga, bangunlah kasih yang besar di dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, supaya yang baik selalu akan terwujud di dalam kehidupanmu. Dan yang baik itu menghantarkan kamu kepada keselamatan. Saudaraku yang terkasih, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mungkin tanpa kita sadari selalu kita perbaharui dalam seluruh kehidupan kita. Setiap hari pasti kita akan menyebut Tritunggal yang Maha Kudus ini, yakni dalam tanda salib. Setiap mau melakukan apa-apa, baru bangun pagi, ada doa, ada tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan lupa, di balik tanda salib itu ada cinta kasih yang besar dari Allah kepada dunia, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jangan lupa, tanda salib pernah di yubileum Monsinyur Mandagi pernah menegur orang-orang yang bertanda salib, orang-orang Katolik terutama. Apa yang dia bilang? Banyak orang Katolik sekarang malu bertanda salib. Kalaupun ada, dia pemalu masih agak kurang, bukan so malu sekali sampai so nak baking. Bertanda salib kurang di pala-pala. Di rumah makan bertanda salib kurang da rabu-rabu di pala-pala. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Atau da baking besar-besar mar bukan rumusan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diganti dengan yang lain. Jangkor itu babi putar sana.
Itukah makna sebuah tanda salib? Dan kenyataan terjadi, saudara-saudara, di mana-mana selalu terjadi. Padahal di balik tanda salib itu, saudara-saudari, ada begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Salib adalah tanda kemenangan, tanda keselamatan, dan banyak orang tidak mau bersaksi tentang itu dimanapun ia berada. Banyak orang mulai menyangkal salib itu. Mungkin bukan kamu, bukan Anda, tetapi ada orang lain. Tapi kalau itu Anda, baca kembali Injil hari ini, bahwa saudara-saudari, di balik kasih, di balik tanda itu, ada kasih yang begitu besar telah dikaruniakan Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena dalam tanda itu kita menang, kita diselamatkan. Manapun saudara-saudari, tanda salib yang betul, rumusannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Belum diganti dengan yang lain. Belum diganti dengan sesisa joko tu biapong sana. Atau apa kotiin, ada rumusan yang baru karena kita dengar. Tapi kurang lebih demikian. Nah, saudara-saudari, dalam iman itu kita diselamatkan. Mari bersama-sama dalam perayaan Ekaristi mengenangkan dan merayakan Tritunggal Maha Kudus ini. Kita bersama-sama semakin membangun iman kita untuk mengimani akan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita mohon agar kita selalu dikaruniai dengan kasih Allah, agar hidup kita selalu dalam persekutuan yang baik, untuk saling mengampuni dan juga untuk saling mengingatkan agar kita jangan tegar tengkuk dan tetap mengampuni orang lain kesalahan, pelanggaran, dan menjadi pribadi yang baik seperti Kristus sendiri telah ajarkan kepada kita. Dan marilah saudara-saudari, dalam kesatuan dengan Tritunggal Maha Kudus ini, kita membaharui iman kita dengan mengungkapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Tuhan memberikan rezeki sehari-hari kepada kita. Alam dihiasnya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dibantunya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita, ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Kami mohon
kepadamu. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan Roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini kami datang kepadamu bersama dengan doa-doa, permohonan dan wujud-wujud khusus dari keluarga-keluarga kami. Bersama dengan keluarga Korompis Kolowai, kami memohonkan kepadamu ya Bapa, keselamatan jiwa untuk Papa, suami Papa Opa yang terkasih, Bapak Adolf Yusuf Korompis yang telah Engkau panggil pada tanggal 29 Mei yang lalu. Kami mohon semoga Engkau menganugerahkan pengampunan dosa-dosanya, memberikan berkat, kekuatan bagi kaum keluarga, dan juga mendatangkan penghiburan yang sejati dalam diri Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengalami wafat. Kemudian ia bangkit dengan mulia dan juga dengan kehadiran Roh Kudus untuk selalu menguatkan iman mereka dan dalam pengharapan, kerinduan untuk satu saat kelak berjumpa dengan saudara kami ini di tempat yang telah Engkau sediakan. Semoga ya Bapa, Engkau memberikan berkat dalam kehidupan keluarga agar kehidupan mereka dalam kesejahteraan selalu ada damai, sukacita satu sama lain. Dan bersama dengan keluarga Twege Untungan, kami juga mohonkan keselamatan jiwa untuk Bapak Hermanus Twege yang telah Engkau panggil 13 hari yang lalu. Bersama dengan keluarga Ngangi Wantania juga memohonkan keselamatan jiwa untuk Ibu Welmina Wantania yang telah Engkau panggil pada tanggal 4 yang lalu. Dan keluarga Mangka Ngantung mohonkan juga keselamatan jiwa untuk Bapak Nikolas Ngantung yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni di Boltim. Bersama dengan keluarga Rarun Lasut, kami juga memohonkan kepadamu ya Bapa, keselamatan jiwa untuk Bapak Yosef Petrus Rarun yang meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Ya Bapa, kami persembahkan kepadamu doa-doa permohonan keselamatan jiwa bagi saudara-saudari kami ini. Semoga kiranya dalam belas kasih dan kerahiman-Mu, Engkau boleh mengaruniakan bagi saudara-saudari kami ini yang telah Engkau panggil keselamatan atas jiwa mereka dan terlebih pengampunan atas dosa-dosa mereka. Semoga dalam kebahagiaan surgawi
mereka boleh mendoakan kami, kaum keluarga yang masih bersiarah di dunia ini. Semoga dalam kebersamaan, dalam iman, dan dalam pengharapan, suatu saat kelak akan berjumpa dengan saudara-saudari kami ini dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dan berilah kami berkat-Mu, terutama kaum keluarga, menjalani hidup, dan semoga berkat-Mu tetap melimpah dalam kehidupan kami untuk segala rezeki yang Engkau sediakan bagi kami. Ya Bapa, dalam perayaan Ekaristi ini juga kami bersama dengan keluarga Damisi Bolang mau mengucap syukur untuk rahmat kehidupan yang Engkau perbaharui bagi Unifer Mariana Damisi yang merayakan hari ulang tahunnya ke-25 pada tanggal 1 Juni. Dan Ibu Paulina Yohana Teterego yang merayakan hari ulang tahun ke-72 tahun pada tanggal 4 Juni. Keluarga Pangkei Ambo merayakan hari ulang tahun anak mereka yang pertama, Kenneth Carolus Ambo. Keluarga Runtuwene Pangimanan yang merayakan hari ulang tahun perkawinan ke-15 tahun pada tanggal 2 Juni. Keluarga Dok Watu Gigir merayakan hari ulang tahun perkawinan pertama pada tanggal 6 Juni, dan juga ibu keluarga merayakan hari ulang tahunnya yang ke-51 pada tanggal 1 Juni. Ya Bapa, atas berkat kehidupan yang Kau anugerahkan bagi saudara-saudari kami ini secara pribadi lewat hari ulang tahun maupun keluarga dalam ulang tahun perkawinan, kami bersyukur kepadamu karena dalam kasih Engkau telah membaharui kehidupan keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi ini. Kami mohon semoga hari-hari kehidupan mereka selanjutnya dalam kasih karunia-Mu, Engkau selalu memimpin, menuntun, menjaga, dan membimbing agar cinta kasih selalu hidup di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi tanda kasih-Mu dimanapun mereka berada. Semoga selalu dikaruniai kesehatan jasmani dan rohani, dan karunia kegembiraan sebagaimana yang mereka butuhkan untuk hidup berkarya, baik di dalam keluarga maupun di dalam hidup gereja dan masyarakat. Dan bimbinglah anak-anak kami yang juga merayakan hari ulang tahun mereka, semoga mereka bertumbuh dalam cinta kasih orang tua dan juga cinta kasih dimanapun ia berada yang ia terima dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam perayaan Ekaristi ini juga ya Bapa, kami membawa ucapan syukur kaum keluarga kami yang bersyukur atas berkat yang boleh dialami keluarga, serta memohonkan perlindungan seluruh anggota keluarga dan anak, peristri, suami, dan anak-anak, keluarga Henrianto Soputan dan keluarga Wulur Mandas, serta keluarga Tawas Wantania. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau selalu mendampingi kaum keluarga kami ini. Semoga Engkau selalu melindungi mereka, seluruh anggota keluarga, juga untuk anak-anak keluarga Henrianto Soputan dan anak-anak Mario El Benedicto dan Clarissa Lana.
bersama dengan keluarga Wulur Mandas. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau selalu menyertai kehidupan keluarga dan juga tak menganugerahkan berkat serta pelindungan, terutama rahmat kesembuhan untuk orang tua Bapak Albertus Mandas yang mengalami penderitaan sakit dan kemudian saat ini dalam pemulihan, agar ia boleh kembali dalam kehidupan, membawa kebaikan dan sukacita bagi kaum keluarga. Dan keluarga juga memohonkan berkat perlindungan dalam tugas dan panggilan dari Pastor Yohanes Auduka. Dan keluarga Tawas Wantania bersyukur kepadamu ya Bapa untuk penerimaan busana rohani dari anak yang terkasih Frater Fujio Tawas. Semoga saudara kami ini, anak dari keluarga Tawas Wantania, dalam semangat untuk menjawab panggilan Tuhan sendiri di dalam kehidupannya, tetap diberikan semangat, diberikan karunia Roh Kudus, agar ia yang telah menerima busana rohani tetap setia dan tetap melanjutkan karya panggilan hidupnya dan cita-cita mulia yang ia jalani saat ini, senantiasa boleh sampai pada tujuan yang ia harapkan, dan juga keluarga serta seluruh umat di paroki kami. Semoga ia selalu dianugerahi kesehatan jasmani dan rohani, agar ia bertekun dalam hidup dan dalam menjawab panggilan yang ia jalani ini. Dan bersama dengan keluarga besar SMP Katolik Santo Yohanes Penginjil Laikit, kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk tahun ajaran yang sudah berlalu, dan boleh meluluskan siswa-siswi kelas 9 di tahun ajaran 2019-2020 ini. Semoga mereka yang telah dibina, dididik, telah dibimbing dalam cinta kasih yang disertai dengan pengetahuan yang baik, boleh berkembang dalam seluruh kehidupan mereka menjadi kaum muda harapan bangsa yang membangun kehidupan baik gereja maupun tanah air tercinta. Semoga mereka selalu menjadi teladan yang baik dalam hal mewartakan kebenaran dan menjadi tanda cinta kasih-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami mohon untuk selalu Roh Kudus-Mu untuk selalu mendampingi mereka untuk kelanjutan pendidikan mereka dimanapun mereka telah menentukannya sendiri. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon dengarkanlah doa-doa kami dengan perantaraan Kristus Putramu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putramu dalam Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi persiapan persembahan.
dosa manusia yang kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Persembahan yang kami siapkan berkenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Dengan berseru kepada nama-Mu, ya Tuhan Allah kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kuasa-Mu, dan ubahlah kami menjadi kurban abadi yang layak bagi-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bersama dengan Putra-Mu dan Roh Kudus, Engkaulah satu Allah, satu Tuhan. Engkau satu, bukannya berpribadi yang satu, melainkan karena berhakikat satu dalam Tritunggal. Kami percayakan kemuliaan-Mu yang Kau wahyukan kepada kami. Kami percaya bahwa Putra-Mu dan Roh Kudus juga mulia seperti Engkau, dengan tiada bedanya. Kami menyembah Engkau dan kami percaya kepada Allah yang kekal dan benar, yang khusus dalam kepribadian, satu dalam hakikat, dan sama dalam keagungan. Engkau dipuji para malaikat dan malaikat agung, kerubim dan serafim, yang tak henti-hentinya berpadu suara memuliakan Dikau sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Benediktus Estefanus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada hari ini untuk wujud khusus kami. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya,
tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni batin. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga oleh santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman kami akan Dikau, Allah Tritunggal Maha Kudus, dalam keesaan yang tidak terbagi, kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
Tritunggal Maha Kudus inilah yang telah menandai kita dalam persekutuan Gereja Katolik melalui baptisan yang kita terima. Karena dalam baptisan kita telah dipanggil dengan nama kita masing-masing dengan meterai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah tanda identitas kita. Maka ketika kita melakukan tanda salib, kita menunjukkan kepada dunia gereja kita, identitas kita, dimanapun berada. Dan Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi untuk mengerti tentang misteri Allah Tritunggal, kita harus membaca dan mencari tahu lebih banyak. Tapi selama kita semakin mencari tahu, misteri tentang Allah akan tetap ada. Karena itulah kealahan dari Allah kita yang tetap menjadi misteri dan menjadi sesuatu yang menarik untuk dibicarakan di saat manapun. Tapi iman itu akan selalu tetap mencari pengetahuan. Maka dalam semangat itu, Fides Coherens Intellectum, tetaplah membaca literatur atau buku-buku. Saat ini kita sudah mudah mengakses buku-buku rohani, baik yang dalam bentuk online ataupun kita juga bercerita, berbagi satu sama lain dalam grup-grup Katolik, saling berbagi iman, pengetahuan supaya semakin melengkapi kita, supaya kita tidak mudah goyah, tidak mudah gagal dalam menjalankan iman kita. Karena semakin orang tidak tahu, semakin tidak memahami dan cepat untuk kehilangan. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, hiduplah selalu dalam semangat untuk mencari tahu akan Allah kita. Tidak mudah untuk memahami Allah, tetapi kasih-Nya, karunia-Nya dan berkat-Nya akan selalu terasa dalam diri kita kalau kita dekat kepadanya. Kalau kita jauh, pasti berkat akan jauh juga dari kehidupan kita. Tapi kalau kita dekat dengannya, mendekatkan diri kepadanya, berkat Tuhan akan selalu tercurah bagi kita. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Dimanapun berada saudara-saudari, berkat Allah yang Maha Kuasa, Tritunggal yang Maha Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan dalam doa Ekaris, dalam perayaan Ekaris sudah mendoakan juga saudara-saudari yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk pribadi-pribadi dan juga untuk ulang tahun perkawinan. Dan kepada keluarga-keluarga yang berduka cita, telah mohonkan keselamatan jiwa dalam melalui perayaan Ekaristi ini. Tuhan memberkati kita semua, dan marilah kita tetap sehati sejiwa dalam kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus, saling membantu, saling menopang untuk mewujudkan kepedulian di tengah-tengah kita, kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan memohonkan berkat bagi kehidupan kita, berkat dari Allah Tritunggal Maha Kudus yang selalu akan membaharui kita dimanapun kita berada. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.
marilah pergi kita diutus. Amin.